wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala ashraf fil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, di pagi hari ini yang penuh berkah, Allah SWT masih memudahkan langkah kita untuk terus belajar dan belajar, mempelajari agama kita, mempelajari perkara-perkara yang bermanfaat untuk kehidupan dunia kita dan akhirat kita. Semoga Allah SWT memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Semoga ilmu itu akan semakin menambah cinta Allah SWT kepada diri kita dan cinta kita kepada Allah SWT. Dan semoga Allah SWT menjadikan ilmu kita sebagai hujjatun lana la alaina, sebagai perkara-perkara yang akan mengantarkan kita meraih kebahagiaan kita, dan bukan sebaliknya. Ya Allah, jangan jadikan ilmu ini sebagai sesuatu yang akan semakin menjauhkan kami dari Engkau, ya Allah. Dan semoga Allah SWT senantiasa menurunkan taufik dan hidayah dalam kehidupan kita. Saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah SWT, masih pada serial parenting Islami spesial bulan Ramadan. Dalam kesempatan yang kemarin sudah kita bahas, termasuk pilar dalam pendidikan anak adalah kita harus memahami bahwa sesungguhnya anak kita adalah titipan dari Allah SWT, yang dengan itu kita sebagai orang yang beriman diberikan sebuah fitrah, sebuah naluri untuk menyayangi anak kita. Orang-orang yang masih lurus fitrahnya, orang-orang yang masih lurus nalurinya dengan fitrah yang telah Allah SWT turunkan kepada kita, fitratullahi allati fatara an-nasu 'alaiha, maka mereka akan menyayangi anak-anak kita. Orang-orang yang beriman akan menyayangi anaknya, yang dengan itu akan mendorong mereka membimbing anaknya, mengarahkan anaknya, yang dengan itu akan menjaga anaknya, merindukan anaknya. Jadi pahami dulu sebelum kita memahami banyak sekali kaidah yang akan kita bahas, bahwa sesungguhnya menyayangi anak adalah fitrah yang Allah SWT tanamkan di dalam lubuk dan sanubari kita. Jikalau kita nggak punya rasa sayang, rasa kangen, rasa rindu dengan anak kita, maka sungguh dipertanyakan fitrah kita. Jangan-jangan fitrah kita sudah menyimpang, jangan-jangan kita sudah begitu jauh dari Allah SWT, yang dengan itu Allah menyimpangkan kita dari fitrah itu. Kemudian dalam kesempatan hari ini insya Allah kita akan membahas terkait dengan perkara yang cukup fundamental dalam pendidikan anak kita, itu masalah pilih kasih. Banyak di antara orang tua yang gagal dalam mendidik anaknya, gagal dalam mensolehkan anaknya, gagal dalam memperbaiki kondisi anaknya, disebabkan karena orang tua, sebagian dari kita misalnya, berlaku pilih kasih atas sebagian anak atau sebagian yang lainnya, lebih mengedepankan, lebih mengutamakan sebagian anak atas sebagian yang lainnya. Kita tahu bagi orang tua, anak adalah tumpuan cinta. Anak bagi orang tua adalah tumpuan kasih sayang. Anak adalah bagian dari dunia yang dengan itu hati orang tua pasti tertambat dengannya. Di antara tumpuan dari kehidupan dunia yang menambat hati kita adalah anak-anak kita. Maka di dalam Al-Quranul Karim Allah SWT menyebutkan, Zuyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin, dan telah dijadikan indah oleh Allah SWT kecintaan kepada syahwat, minan nisa'i wal banin, dan syahwat itu adalah cinta kepada kaum wanita, itu ketika seorang pria mencintai istrinya, wal banin, dan cinta kepada anak kita. Maka Allah SWT jadikan anak adalah salah satu bagian dari dunia yang menambatkan hati kedua orang tuanya kepada dirinya. Maka dari itulah sebagai orang tua kita harus paham bahwa sesungguhnya saat kita diberikan anak oleh Allah SWT, kita diperintahkan dalam Islam untuk berlaku adil. Dan berlaku adil,
perlakuan adil seorang tua kepada anaknya bukan perkara yang mudah, karena sesungguhnya adil inilah sesuatu yang diminta oleh Allah SWT, maka bukan sesuatu yang mudah. Islam mengajarkan kepada pemeluknya untuk mengajarkan kita berbuat adil kepada anak kita jikalau kita punya anak lebih dari satu, adil kepada istri-istri kita kalau kita punya istri lebih daripada satu. Tetapi adil di sini adalah tidak selalu bicara terkait dengan apakah sama rata dan selalu sama, tidak. Adil di sini adalah bicara sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan hajat. Itulah disebut dengan keadilan. Sebagai misal, ada di antara kita punya dua orang anak, yang satu sudah SMA, yang satu masih SD. Maka kalau kita bicara keadilan, adil di sini adalah kita memberikan uang saku kepada kedua anak kita tadi sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan hajatnya. Jadi bukan merupakan satu keadilan, misalnya anak kita yang sudah SMA kita kasih uang saku 20.000, lalu anak kita yang masih SD kita kasih 20.000 juga. Itu bukan adil namanya. Islam menekankan kepada kita untuk berlaku adil, tetapi adil tidak selalu bicara sesuatu yang sama rata dan selalu sama, tetapi bicara sesuai dengan kebutuhan dan hajat-hajatnya. Maka termasuk adil di sini adalah adil dalam memperlakukan anak kita. Jadi memperlakukan anak kita, kita harus adil. Nah, terkait dengan perlakuan adil ini pernah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW kepada para sahabatnya. Dan jikalau kita bicara masalah adil dalam memperlakukan anak kita, kita nggak akan pernah bisa lepas dari hadisnya Nu'man bin Bashir, di mana di situ ada sebuah cerita yang cukup panjang, di mana bapaknya Nu'man bin Bashir memberikan sebagian hartanya sebagai hadiah kepada sebagian anaknya dan tidak memberikan kepada sebagian yang lainnya. Maka singkat cerita, hal itu dilaporkan kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah mengatakan, fattaqullah, bertakwalah kepada Allah SWT, wa'adilu baina auladikum, dan berlakulah adil di antara anak-anak kalian. Ada sebuah peringatan yang cukup tegas dari Rasulullah SAW. Fattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Di sini menunjukkan bahwa berlaku adil kepada anak kita merupakan bagian dari takwa, bagian dari iman. Maka takwa kita adalah takwa yang belum sempurna, iman kita adalah iman yang belum sempurna jikalau kita nggak bisa berlaku adil kepada anak-anak kita.